Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya bersama Psikologi Menjawab. Tak bosan-bosan bersama dengan Anda ya, untuk menemani Anda semuanya belajar tentang psikologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya masih melanjutkan ya tema kita, terutama mata kuliah pengantar psikologi. Nah, ini tema yang cocok, tema yang bagus buat teman-teman, buat Anda semuanya, terutama yang ingin mengenal psikologi ya, terutama secara basic-basicnya seperti itu. Baru nanti belajar yang lebih jauh lagi. Jadi ini biasanya memang mata kuliah dasar di bagian semester-semester awal, nanti akan dilanjutkan ya, ada psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, dan seterusnya. Nah, teman-teman yang baru saja mendapati video ini, silakan untuk subscribe ya, dan jangan lupa nanti like, comment, and share. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pengantar psikologi, yaitu kali ini tentang intelijensi ya. Nah, saya kira ini familiar, artinya familiar itu masing-masing dari kita pernah lah mendengarnya ya. Atau bahkan mungkin dari teman-teman pernah juga mengikuti tes intelijensi, tes IQ, dan seterusnya. Nah, kita akan bahas apa sih, kan umum ya, ada banyak juga istilah misalnya cerdas, pintar gitu, atau kalau dalam bahasa Inggris ada smart, ada clever ya kalau nggak salah ya. Apa bedanya gitu? Lalu kaitannya dengan intelijensi seperti apa dan seberapa penting? Dan sebenarnya kalau nanti teman-teman berefleksi ya, saya termasuk intelijensinya seberapa, lalu kemudian juga saya selama ini ikut tes intelijensi, skornya segini, itu maksudnya bagaimana? Nah, oke ya. Nah, kita mulai seperti biasa, kita clear-kan dulu arti dari intelijensi ya. Jadi biasa kalau saya membahas ya kaitannya dengan tema-tema seperti itu, kita pertama harus clear dulu ya, kita samakan persepsinya terlebih dahulu, yaitu mulai dari arti atau pengertian. Nah, ini saya mengutipkan beberapa ya dari Klaper dan Stern ya, dan juga ada Wechsler. Yang pertama adalah intelijensi itu diartikan sebagai kemampuan menyesuaikan diri secara mental terhadap situasi atau kondisi baru. Nah, ini kata kuncinya ya, menyesuaikan diri. Yang kemudian ini nanti kalau dikembangkan ya di dalam tes seperti itu, jadi tes itu pada dasarnya adalah sampel dari situasi, sampel dari kondisi. Sehingga kemudian seseorang ketika dihadapkan dengan tes pada dasarnya adalah dihadapkan dengan sampel situasi atau sampel kondisi. Itu ya paradigmanya teman-teman ya. Sehingga kemudian ketika mengerjakan tes ataupun psikotes ya, yang merupakan tuh sampel, dari situ kemudian menjadi jalan atau digeneralisasi ya, bahwa ya seperti inilah gambarannya. Ya, itu ya teman-teman ya. Yang namanya sampel juga pasti adalah error-errornya. Tapi memang harapannya ini setidaknya valid ya, mendekati. Mungkin nggak sampai 100%, tapi setidaknya 95%. Umumnya seperti itu ya. Terus kemudian, Wechsler ini menyampaikan kalau kapasitas untuk mengerti lingkungan dan kemampuan akal budi untuk mengatasi tantangan. Ini lagi-lagi, kaitannya dengan, lingkungan ya, bisa situasi baru, tantangan baru, persoalan, dan seterusnya. Nah, ini menjadi menarik, artinya kalau melihat dari sini, definisi dari intelijensi sendiri nanti kita akan mendapatkan pengertian yang luas ya. Ya, orang yang kemudian memang dia bisa beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan tantangan, bisa menyelaraskan diri dengan tantangan, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Itulah orang yang cerdas. Ya, ya memang demikian ya. Orang-orang yang katakanlah kecerdasannya kurang, intelijensinya kurang, itu umumnya juga kesulitan untuk memahami persoalan, mengidentifikasi persoalan, kesulitan untuk mencari alternatif solusi, kesulitan untuk memilih ataupun memecahkan persoalan. Nah, sampai di sini cukup jelas ya teman-teman ya.
Nah, dari situ semuanya kemudian, intelijensi itu, dipandang, apa namanya, dinilai sebagai kemampuan bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, ini menarik ya. Artinya bertindak secara terarah, artinya memang ada tahapan-tahapan misalnya, dari memecahkan masalah itu misalnya kan mulai dari mengidentifikasi, memahami apa masalahnya terlebih dahulu, mencari hubungannya, korelasinya, sebab akibatnya dan seterusnya. Sampai kemudian bisa menarik, kesimpulan ya ini masalahnya apa. Sampai kemudian juga alternatif-alternatif solusinya seperti apa. Pertimbangan-pertimbangannya apa. Nah, ini disebut dengan terarah, berpikirnya terarah ya. Gitu. Atau kalau kemudian di dalam menjawab soal itu runtut berpikirnya. Dan berpikir secara rasional artinya ada argumentasi-argumentasi yang digunakan, bukan kemudian asal gitu. Kenapa menjawab ini? Asal aja gitu. Nah, orang yang memang cerdas itu punya argumentasi. Ya, nah memang nah ini menarik ya bagi kita semua. Apakah selama ini kita mengasah kecerdasan kita? Apakah kita memberikan ruang pada kita untuk berlatih, berpikir secara runtut, ya, terarah, dan kemudian bisa punya argumentasi-argumentasi. Jangan sampai kemudian kita hanya mengutip, kita hanya mengikuti. Ya, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Artinya apa? Orang yang cerdas itu akan punya solusi-solusi yang lebih efektif, ya, punya cara-cara yang unik, punya cara-cara yang membuat, sama-sama mungkin, apa namanya, soalnya dan kemudian hasilnya sama, tetapi orang yang cerdas dia akan punya solusi yang katakanlah lebih cepat. Dia punya, solusi-solusi yang lebih efektif. Nah ini teman-teman ya. Maka ketika Anda semuanya, teman-teman yang menyimak video ini, menyelesaikan persoalan dalam kehidupan secara efektif, kemudian bisa diselesaikan dengan cepat, saya percaya bahwa teman-teman Anda adalah orang yang cerdas, punya intelijensi yang tinggi, gitu ya. Nah, berikutnya, namanya kecerdasan itu juga satu objek studi ya, dan ada banyak pandangan-pandangan, orang mencoba untuk mendekati, memahami apa sebenarnya intelijensi itu. Misalnya dari Alfred Binet ya, dengan teorinya, unifaktor, kemudian ada Spearman dengan teorinya, two factor ya, serta Thorndike ya, dengan teori multifaktor dan seterusnya. Artinya, kecerdasan itu apa sih? Ada yang menilai bahwa kecerdasan itu ya itu ya, sesuatu yang tunggal yang kemudian ini bisa menyelesaikan seluruh persoalan. Seperti kunci nih, kuncinya ini bisa kemudian membuka berbagai gembok gitu. Tapi ada juga yang, menyebutkan adalah teori dua faktor. Artinya apa? Ada yang kemudian nih kunci utama, lalu kemudian setelah dibuka kunci utama nanti di dalamnya ada kunci-kunci, lagi untuk membuka gitu ya. Ada yang kemudian multifaktor bahwa, kehidupan ini seperti pintu, seperti gembok-gembok yang kemudian masing-masing gembok itu punya kunci sendiri-sendiri. Nah gitu teman-teman ya. Jadi ada, apa namanya, unifaktor intinya adalah, tadi ya kalau kemampuan beradaptasi menyelesaikan masalah seperti itu. Orang yang, kecerdasan itu dinilai sebagai seperti kunci ya, satu kunci yang kemudian bisa multiguna. Ada juga yang kemudian ada kunci utama nih, tetapi ketika sudah dibuka pintunya ternyata nanti ada kunci, ada pintu-pintu lagi yang dibuka, ya secara khusus ya. Ada yang kemudian ya ini udah nih semua adalah pintu, masalah itu beda-beda. Sehingga butuh kunci yang spesifik. Nah, ini disebut dengan nanti ada faktor G, ada faktor S. Kalau G itu general ability ya. Kalau S itu special ability. Dan faktor G tergantung kepada dasar. Artinya kalau menurut Spearman ini ya, ada memang itu sesuatu memang bawaan lah dari sananya genetik itu. Sedangkan spesifik itu dipengaruhi pengalaman oleh lingkungan. Nah, ini lagi-lagi kalau teman-teman merujuk pada psikologi, terutama yang apa namanya, kita tahu ya, berbagai hal yang kemudian berpengaruh pada manusia itu diletakkan pada ada faktor genetik, ada faktor perkembangan dalam kandungan ya,
ada yang juga faktor lingkungan. Jadi lingkungan ini punya peran yang penting. Sama-sama kita katakanlah IQ-nya kalau 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 kita berangkat dari hasil akhirnya, IQ-nya katakanlah 100, tapi masing-masing nanti punya punya kemampuan spesifik yang berbeda, gitu ya. Seperti studi atau ini pengalaman saya beberapa waktu yang lalu juga saya pernah share juga ya, kalau nggak salah di materi yang lain, itu satu sekolah itu kemampuan atau daya ingatnya itu luar biasa. Sedangkan di tempat lain itu saya temukan daya ingatnya tidak seperti itu, bahkan yang paling mudah. Nah, ternyata untuk sekolahan yang daya ingatnya rata-rata semuanya tinggi, umumnya tinggi, itu karena memang setiap hari dilatih, ada tuntutan untuk memang mengoptimalkan itu. Sedangkan yang satunya itu tidak demikian. Nah, artinya apa? Ada faktor spesifik, faktor lingkungan, faktor pengalaman ya, treatment-treatment yang kemudian dilakukan. Kemudian ada teori yang lain, ada tokoh yang lain namanya Thurston ya. Dia menyampaikan konsep namanya primary mental ability. Jadi ada kemampuan-kemampuan basic yang dimiliki ya, mulai dari asosiatif memori. Ya, jadi intelijensi itu dinilai atau dipandang terdiri dari kemampuan-kemampuan yang sifatnya adalah basic primer. Pertama, asosiatif memori. Jadi, memori asosiatif, kemampuan menghafal, mengingat, ya, mengasosiasikan, menghubung-hubungkan, merangkai-rangkai yang kaitannya sama memori ya. Sederhananya kemampuan mengingat atau daya ingatnya. Ada numerical ability, kemampuan numerik, kemampuan memecahkan masalah aritmatika atau hitung-hitungan. Ya, ini ya. Yang nanti ini oleh tokoh-tokoh yang lain nanti juga akan berkembang jadi kecerdasan numerik, kecerdasan matematik dan yang lain-lain ya. Ada perceptual speed, kecepatan persepsi, kemampuan untuk melihat perbedaan atau persamaan antar objek. Jadi ini orang-orang yang memang langsung dengan sekilas nih semacam kemampuan, ya ini kemampuan visual ya, melihat sesuatu bisa membedakan, bisa membayangkan ya dari sini. Kemudian ada reasoning, penalaran, kemampuan untuk menemukan aturan, artinya menemukan pola-pola. Ini hubungannya seperti apa? Apakah kemudian A mempengaruhi B atau kemudian sebab akibat atau memang hubungan ya? A dan B ada hubungannya atau hubungannya itu sebab akibat yang lain. Nah, ini reasoning ya. Ada special visualization, kemampuan untuk memvisualisasikan hubungan. Ini orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mengubah objek-objek ya ke dalam imajinasinya dan kemudian di situ dia bisa menarik hubungan, mencari hubungan. Ada verbal comprehension, kemampuan untuk mendefinisikan dan memahami kata-kata secara verbal ya. Ada word fluency, kefasihan kata-kata, kemampuan menghasilkan kata-kata dengan cepat. Nah ini teman-teman ya. Jadi dinilai bahwa ini kecerdasan itu terdiri dari itu semua. Dan ini basic, artinya semua orang memiliki kemampuan ini, cuman mungkin kadarnya yang berbeda-beda, gitu ya. Ya tergantung ya semuanya tadi ya, tergantung stimulasi yang diberikan, mana yang kemudian dioptimalkan. Nah sekaligus ini jadi renungan buat kita semuanya. Apakah kemudian pendidikan kita itu memberikan ruang semuanya berkembang nih kecerdasannya, atau mungkin hanya satu atau dua aja? Atau kita sendiri, jangan-jangan sebenarnya kita punya potensi ya, primary tadi, ability, ya, tetapi kenapa kita biasa-biasa aja? Mungkin kita tidak memberikan ruang untuk mengembangkannya, untuk berkembang. Kita tidak melatihnya. Ini jadi tantangan buat kita semuanya. Nah, kemudian juga berkembang seiring berjalannya waktu. Misalnya ada Gardner ya, Gardner menyampaikan ada multiple intelligence, bahwa kecerdasan itu sifatnya adalah multiple, bukan tunggal, ya. Artinya bermacam-macam seperti itu. Ya, ini kalau kalau di dalam nanti dikaitkan dengan psikologi pendidikan ya, masing-masing orang itu ya punya kemampuan sendiri-sendiri. Seperti kalau di hutan yang pandai memanjat ya monyet, yang pandai berlari ya kuda gitu ya.
yang kemudian pandai melompat, ya, kata kelinci. Jadi ini artinya masing-masing punya ini berbeda-beda potensinya, kecerdasan. Ada yang kecerdasannya adalah kinestetik, kemampuan kaitannya sama gerak. Ya. Orang yang lentur, geraknya itu seimbang. Eh, Terus kemudian, nah ini atlet dan yang lain-lain ya, yang jelas contohnya misalnya atlet. Kecerdasan interpersonal, kemampuan memahami memahami orang lain, mendengarkan orang lain, peka dengan orang lain. Nah ini interpersonal. Nah, ini orang-orang yang katakanlah banyak bergerak di bidang sosial gitu ya, membantu orang lain. Ada intrapersonal yang banyak kemudian menarik sesuatu, memahami sesuatu dari proses merenung ya, berinteraksi dengan dunia dalam. Ya, ini orang-orang yang katakanlah itu biasanya para filsuf ya, dan yang lain-lainnya. Ada logik matematik. Nah, ini kemampuan di dalam soal matematika, aritmatika, hitung-hitungan, logika matematika, gitu ya. Ada musikal, ada naturalistik ini kaitannya dengan alam ya, bisa dengan hewan, bisa dengan tumbuhan ya. Ada orang-orang yang saking ya, yang saya temukan misalnya eh, petani ya atau peternak itu yang sampai punya memahami betul nih psikologisnya hewan. Ini saya menilai itu adalah ini dia punya kecerdasan naturalistik atau punya insting khusus nih kalau para petani menanam ya seperti apa gitu. Ini menurut saya adalah itu kecerdasan naturalistik. Atau kalau musikal ya ada orang-orang yang memang dia ini punya bakat lah. Mungkin kalau orang bilang itu bakat ya, bakat musik gitu yang bisa mengaransemen dan yang lain-lain. Ya, ada visual spasial. Ini mereka-mereka yang pandai dalam merancang bangun ya, arsitek atau kemudian juga yang menggambar seperti itu. Nah ini teman-teman ya. Artinya apa? Nanti pertanyaannya bukan lagi kalau sebelum-sebelumnya mungkin pertanyaan adalah Anda cerdas atau tidak seperti itu. Tetapi kalau Howard Gardner ini menyampaikan kecerdasan Anda apa. Nah ini paradigmanya kan sudah berubah. Kalau sebelumnya seberapa cerdas Anda, kecerdasan Anda berapa gitu. Kalau menurut Gardner ini bukan seperti itu. Tetapi apa kecerdasan Anda? Artinya menunjuk pada yang paling optimal. Gitu ya. Bukan lagi artinya semua orang sebenarnya cerdas. Semua orang itu cerdas. Ya. Cuman kecerdasannya apa gitu. Itu tadi kalau kalau menuntut monyet untuk bisa lari cepat ya kalau di hutan itu ya sangat sulit. Kalau monyet dia diminta untuk ikut lomba lari cepat ya, pasti akan kalah terus. Atau kita lah, kita misalnya punya kemampuan matematik yang bagus gitu. Eh, tapi kemudian kita dituntut untuk ikut lomba sastra ya agak sulit, bahkan mungkin jadi kesulitan tersendiri karena kita lebih peka dengan angka-angka, sedangkan sastra itu lebih peka, lebih berkaitan dengan verbal. Nah itu teman-teman. Jadi saya kira teman-teman bisa sambil kemudian berefleksi ya, saya punya kecerdasan apa. Atau mungkin tetangga ataupun mungkin adik teman-teman juga bisa untuk kemudian eh, sambil diamati gitu ya. Ini kecerdasannya apa nih? Ya. Baik, kita lanjutkan dari tiraki teori of intelligence. Jadi ada kecerdasan praktis, kecerdasan kreatif, ada kecerdasan analitik ya. Nah, ini menarik buat saya ya. Jadi kecerdasan itu dinilai terdiri dari tiga apa namanya? Triarkik teori. Jadi tiga tiga apa namanya? Ya, tiga hal yang saling berkaitan ya di sini. Ada praktik, kreatif, analitik. Nah,
Analitik itu apa? Kemampuan untuk mencari hubungan. Kreatif itu apa? Untuk menghasilkan solusi. Praktik itu apa? Untuk kemudian bisa membuat solusi itu menjadi nyata. Nah, nah, gambarannya seperti ini. Kalau kalau saya biasanya menggambarkan misalnya orang-orang yang nah ini kadang dominasi ya, ada yang kemudian dominan di satu, yang lainnya itu kadang ada yang katakanlah dominan. Ada yang mungkin dominannya itu adalah analitisnya bagus, kreatifnya juga bagus, tapi praktisnya kurang gitu. Ada yang seperti itu ya. Misalnya contohnya, kalau kalau analitis itu apa? Gambarannya seperti ini. Ketika misalnya teman-teman ya mendengarkan informasi dari saya, penjelasan dari saya, teman-teman merasa, wah, aku paham nih. Nah, itu adalah teman-teman apa namanya? Memiliki kemampuan analitis. Jadi tahu ya. Atau mungkin saya apa namanya buat contohnya lebih lagi lah biar lebih jelas. Misalnya ya, seperti gambar di samping ada perkalian. Siswa di kelas diberikan contoh ya atau diterangkan soal matematika ya, mungkin tentang perkalian seperti itu. Dan ketika mereka ditanya, mereka menjawab, "Anda paham?" Mereka menjawab paham gitu. Artinya di dalam kepala ya itu tahu hubungannya kalau perkalian seperti apa dan seterusnya. Berikutnya guru itu memberikan contoh. Oke, contoh nih. Seperti ini pengerjaannya kalau kemudian penjumlahan dengan persusun. Nah, ya. Terus kemudian siswanya diberikan soal, diminta untuk mengerjakan dan dia bisa gitu ya. Nah, itu adalah kreatif, menghasilkan solusi dengan pola-pola dengan contoh. Ya. Tetapi kemudian berikutnya guru itu meminta, selanjutnya guru itu meminta karena ada salah satu siswa yang belum paham. Oke, minta tolong dijelaskan kepada teman ya, agar dia lebih paham. Nah, ketika kemudian teman itu menjelaskan ya, nah disitulah yang disebut kecerdasan praktis. Ya. Ada orang-orang yang kemudian dia itu bisa mengubah kepemahaman dia, ya, ditransformasi ke orang lain, orang menjadi lebih paham. Ya, itu disebut dengan praktis. Ya, artinya apa? Mengubah yang sifatnya teoritis, persoalan-persoalan yang ada di ruang kelas, ya, itu menjadi solusi praktis, memberikan solusi pada masyarakat. Itu disebut kecerdasan praktis. Nah, menarik sekarang ini kalau menurut saya kan ada yang disebut dengan apa sekarang ini kampus merdeka ya atau apa nih kurikulum merdeka atau apa namanya ya yang kemudian memberikan ruang banyak untuk berada di luar, menimba di luar. Nah, ini saya kira akan memberikan ruang yang banyak kepada kecerdasan praktis. Karena selama ini kalau saya amati ya, dari psikotes-psikotes yang ada itu analitisnya tinggi, kreatifnya tinggi, tapi praktisnya itu cenderung apa namanya di bawahnya. Karena memang ruang untuk mempraktekkan itu lebih sedikit. Nah, ini memang penting nih ya, teman-teman ya. Oke, nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ya. Kemudian bagian-bagian akhirnya, apa yang sebenarnya mempengaruhi kecerdasan? Kenapa ada orang, kenapa tadi misalnya contohnya ya, kenapa yang optimal itu analitis, sedangkan praktiknya kurang gitu ya. Atau kemudian ada orang yang memang cerdas, kurang cerdas gitu ya. Ada yang orang yang kemudian satunya lebih optimal matematik, satunya musikal misalnya. Ya pertama adalah secara genetis jelas. Jadi orang tua itu memiliki peranan yang eh, penting ya di dalam menurunkan kecerdasan. Kalau orang tuanya cerdas ya, secara gen kecerdasan itu akan diturunkan ke anak-anaknya. Makanya kan
istilahnya kalau dirunut pakai genogram namanya. Nanti kalau misalnya ada penyimpangan-penyimpangan perilaku atau mungkin gangguan-gangguan kejiwaan, termasuk kaitannya sama kecerdasan yang kurang, itu memang umumnya nanti di garis keturunan itu akan ketemu, ya. Eh, Siapa yang kemudian mengalami hal yang sama. Nah, memang ini ada sifatnya diturunkan. Nah, kita tahu namanya gen itu ada dominan, ada resesif ya. Nantinya semua orang sebenarnya punya potensi cerdas sama kurang cerdas atau enggak cerdas. Nah, mana yang kemudian dominan yang diturunkan ya? Itu, teman-teman. Kemudian berikutnya adalah faktor bawaan. Nah, ini faktor bawaan saya bedakan dengan faktor genetis ya. Bawaan ini adalah lingkungan yang terjadi selama di dalam kandungan. Nah, ini banyak yang kemudian juga mempengaruhi ya, kaitannya sama misalnya kejadian-kejadian khusus atau kemudian gizi, perkembangan saat dalam kandungan. Terutama misalnya saya contohkan adalah gizi ya. Karena di dalam kandungan itu masa di mana perkembangan otak, perkembangan organ, dan seterusnya itu sangat pesat ya. Sehingga kemudian butuh nih support-support gizi terutama ketika otak itu berkembang ya. Nah, kalau misalnya di kayak makanya misalnya pemerintah juga punya semangat untuk apa mengatasi yang namanya itu apa namanya stunting ya. Stunting itu gizi yang rendah terutama pada anak-anak dan juga ibu hamil. Karena apa? Karena itu akan punya efek secara jangka panjang ketika kecerdasannya ketika perkembangan itu. Makanya kalau dokter-dokter juga memberikan vitamin khusus ya ketika ibu hamil, pada ibu hamil maksud saya, mungkin asam folat atau yang lain-lainnya gitu ya. Atau juga kalau kita cermati iklan-iklan juga menawarkan kaitannya sama suplemen atau nutrisi pada ibu hamil. Nah, tujuannya untuk itu. Jadi berpengaruh juga ya teman-teman ya. Kemudian faktor lingkungan. Ketika kemudian sudah lahir, anak sudah lahir, di situ juga situasi, ya, pengasuhan, stimulasi, dan perkembangan saat kelahiran itu juga menentukan. Contohnya misalnya sederhana adalah stimulasi. Ya, kalau kemudian katakanlah anak berada di keluarga yang memang punya concern, anggap saja misalnya yang memang seperti artis ya, yang misalnya terkenal sebagai seorang musisi gitu ya, setiap hari berinteraksi dengan musik. Maka itu akan memberikan stimulasi. Tidak heran kalau kemudian anak-anaknya juga menjadi musisi, punya keahlian, punya kemampuan yang bagus di situ. Gitu ya. Atau kemudian seorang guru, misalnya guru matematika, terus kemudian sejak kecil juga anaknya nih dilatih matematika. Nah, itu juga akan menentukan perkembangan dari kecerdasan. Jadi stimulasi itu penting teman-teman ya. Itu saya kira. Lalu kemudian intelijensi dengan IQ kira-kira beda atau enggak? Nah, kalau kita cermati dari yang sebelumnya, memang sering disamakan ya, tetapi sebenarnya tidak sama. Jadi IQ itu bagian dari kecerdasan. Dan nanti ada kecerdasan yang lain-lain. Kalau kita belum membicarakan soal ada emotional quotient, ada spiritual quotient, dan yang lain-lain ya, quotient ya. Kalau IQ itu mental age dibagi chronological age kali 100, artinya usia mental itu berapa, terus kemudian dibagi usia kronologis dikali 100 itu hasilnya seperti itu. Artinya apa gini loh, soal-soal item-item di dalam psikotes itu sebenarnya adalah semacam pengetahuan atau hal-hal yang memang sebenarnya rata-rata umumnya itu mestinya diketahui oleh orang atau kelompok usia, ya, kelompok usia berapa sampai berapa. Nah, kalau kemudian dia bisa mengerjakan ya, lebih banyak, itu menunjukkan bahwa dia memiliki dan benar ya, memiliki mental age yang di atas ya. Di atasnya kebanyakan, orang-orang kebanyakan rata-rata. Sehingga kemudian kecerdasannya juga rata-rata. Tapi kalau dia semacam hal yang dipahami dari hasil tes itu, dari tes itu,
kok menunjukkan dia itu kurang gitu. Ya berarti memang mental age-nya, usia mental dia itu di bawah dari orang pada umumnya. Nah, itu teman-teman. Jadi konsepnya itu seperti itu ya. Pemanfaatannya sebenarnya misalnya kayak tes IQ ya, terutama adalah tes IQ ya. Karena kecerdasan yang lain tuh kayak musikal dan seterusnya itu memang nanti masuknya kalau di ini masuknya minat ya. Nah, kalau tes IQ sendiri itu digunakan untuk apa? Fungsinya sebenarnya tes ya. Kan tes itu untuk seleksi, untuk macam-macamnya. Ada yang digunakan untuk seleksi. Misalnya seleksi masuk satu sekolah gitu ya dengan tes gitu ya. Tapi kalau di IQ ini fungsinya sebenarnya prediktor untuk memprediksi. Artinya apa? Kalau ini asumsinya begini, kalau dia kemampuannya rata-rata atau cerdas, ya berarti dia mampu mengikuti pembelajaran. Kalau dia di sekolah ya berprestasi, kalau bekerja ya dia berhasil. Gitu. Ya itu teman-teman fungsinya adalah prediktor sebenarnya. Nah kalau teman-teman ikut tes, ya itu sebenarnya juga untuk mengenal diri sendiri ya fungsinya, sekaligus juga menambah keyakinan. Kalau kemudian tahu kurang ya berarti itu menjadi feedback apa yang harus dioptimalkan gitu. Ya, harus dikembangkan lagi. Nah, bagaimana dengan pengukuran? Tadi sudah saya singgung yang namanya tes ya, terutama tes IQ, ya sangat mungkin aja ada error dalam pengukuran apapun itu secara keilmuan itu ada istilahnya apa ya? Ada error ya, ada error. Ya, validitasnya berapa? 95%, berarti errornya 5%. Nah, error itu bisa terjadi karena dari tes sendiri. Mungkin ada item-item yang memang perlu diadaptasi. Nanti kalau berbicara tes itu seperti misalnya bias budaya, makanya harus ada adaptasi dan yang lain-lain gitu ya. Terus bisa aja penyajian, misalnya tesnya memang klasikal dan tapi disajikannya mungkin terlalu banyak atau kemudian ruangannya ya terlalu apa namanya mungkin sempit atau yang lainnya yang itu berpengaruh ke psikologisnya orang atau mungkin kondisi orang yang dites lagi tidak fit. Tetapi umumnya memang itu tadi ya, namanya error itu biasanya plus minus. Kalau misalnya errornya misalnya 5% ya berarti katakanlah IQ-nya ya kurang lebih seperti itu. Kalau IQ-nya misalnya 100 ya bisa di bawahnya itu bisa sebenarnya di atasnya itu. Itu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Lalu apa bedanya cerdas dengan pintar gitu ya? Kalau cerdas menurut saya tadi ini kaitannya dengan intelijensi. Kalau pintar itu ya pintar nih, orang pintar nih. Tahu ya kalau orang pintar ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris sepemahaman saya ada smart. Kalau smart itu ya cerdas ya. Cerdas. Makanya di Undang Pembukaan UUD 40 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya tahun 1945 itu adalah tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya cerdas di sini ya. Dan bukan pintar tapi cerdas. Itu. Nanti dicari apa bedanya smart dan gitu. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Kalau kurang paham diputar lagi ya. Dan kalau bisa ini diambil manfaatnya. Mulai dari hal yang kecil ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat loh, subscribe, like, comment, and share.